Shalom wanita-wanita Tuhan, haleluya. Mari saya mau mengajak kita untuk menari bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kalian, keadaan Bapak Ibu Saudara tidak baik. Mungkin pada saat ini belum ada solusi dalam permasalahan setiap kita. Tapi saya percaya bahwa tindakan iman kita adalah kita mau menari, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Woo! Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan pada masalahmu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan.
Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembahmu, oh Tuhan. Yes Jesus. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah tambahan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya Jesus. Saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembahmu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, yes Jesus. Itu yang selalu, itu yang kami rindukan Tuhan. Oh, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaanku Tuhan, Kaulah tambahan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, yes Jesus. Selalu indah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembahmu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaanku Tuhan, Kaulah tambahan hidupku, Kaulah
itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaanku, oh Yesus. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya, Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segala-galanya. Saat indah bersamamu Tuhan, kami rindukan. Saat taatnya terindah bersamamu Bapa, Kau jamah setiap kami Tuhan. Rohmu bekerja memulihkan setiap kami. Oh Yesus, Itu yang kami rindu. thank you Jesus, Kaulah thank you dambaan Jesus. hati kami. Oh sungguh berharga hadiratmu Tuhan. Dalam hadiratmu Oh sungguh berharga, sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus. tiada yang lain selain Engkau Yesus. Haleluya Jesus. Amin. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Amin. Sungguh berharga Haleluya. yang tinggal dalam hadiratmu Tuhan. Amin Tuhan. Masalah boleh selalu ada Terima Tuhan kasih, dalam Tuhan. hidup kami Tuhan. Tapi kami mau terus Tuhan. Kami mau terus menaikkan puji. Kami mau terus Tuhan menyembahmu Tuhan. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Yes Lord. Menikmati Engkau. dalam Amen Jesus. hadiratmu. Thank you Jesus. Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Saat indah bersamamu Tuhan, itu yang
bisa memulihkan. Yarabaya syakaralabaya ralabaya ralabaya. Amin. Ini pujian kami Tuhan, Amin. Yesus. ini sembah kami Tuhan. Terima pujian dan sembah kami Tuhan. Yarabaya syakar. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi Yes pujian Lord. bagimu. Oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Oh Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar
Jesus. Haleluya, Tuhan Jesus. Yesus. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Natalia yang akan berdoa. Amin Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, kami semua ada di tempat ini. Di sini kami berdiri kembali Tuhan hari ini Tuhan. Di tengah-tengah segala aktivitas kami, di tengah-tengah segala kegiatan kami, dimanapun kami berada, di kota manapun, di bangsa manapun Tuhan. Kami berdiri di tempat ini sebab kami rindu bersekutu dengan Engkau, sebab kami rindu mencari Engkau. Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, dimanapun kami berada, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu sampai hari ini yang masih terus kami rasakan, yang dapat kami nikmati Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini. Kami rindu mencari Engkau Tuhan, kami rindu mencari kekuatan kami Tuhan di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di dalam Women of Love hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu semata Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan masih dapat menghidupi kehidupan kami masing-masing hari ini. Berdiri teguh Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, yang sedang sakit Tuhan, teman-teman kami Tuhan, mungkin Desi Tuhan yang sedang gak enak badan Tuhan, kiranya Tuhan mau sembuhkan teman kami Desi Tuhan, berikan kekuatan semangat yang baru Tuhan, meskipun kondisi sakit tetap mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Ibu Santi Tuhan, yang sedang dalam kanker Tuhan, kanker paru dan hati yang sudah menjalar Tuhan, menjalani kemo Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah mati di kayu salib untuk menyembuhkan dia Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Biar dia menjalani proses ini dengan hati yang penuh bersyukur dan sukacita di dalam hatinya. Tuhan yang hiburkan setiap hari, Tuhan yang berikan kekuatan baru. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Untuk menyembuhkan Tuhan. Wanita yang sudah pendarahan 12 tahun saja Tuhan sembuhkan. Apalagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Penguasa tunggal yang begitu luar biasa. Yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mamanya Ibu Yuliana Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan selalu menghibur, memulihkan hari demi hari orang tuanya daripada Ibu Yuliana Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Dan semua teman-teman kami Tuhan yang mengalami pergumulan berat, semuanya Tuhan. Yang mengalami pergumulan berat Tuhan, apapun jenis pergumulan ya Tuhan. Biar Tuhan selalu dekatkan semua kami Tuhan ke dalam Engkau. Kau selalu bawa kami selalu di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami selalu mengingat Engkau selalu ada buat kami. Di setiap pergumulan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang sama yang selalu membawa kami keluar dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan yang sama juga akan selalu memberikan kekuatan buat kami menjalani pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang selidiki setiap hati kami. Kami percaya apabila kami terus mencari Engkau, sumber kekuatan kami satu-satunya, maka kami akan keluar dari pergumulan kami dan sebagai pemenang kami akan bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang hidup yang selalu menggandeng kami keluar dari badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu hari ini Ibu Julita Manik. Biar Tuhan limpahkan berkat-Mu, hikmat-Mu, kebenaran-Mu saja Tuhan sampaikan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Domba-domba-Mu yang haus mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami akan terima pemulihan dan kekuatan berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua device dan signal wifi apapun dimanapun kami berada. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, semua boleh lancar Tuhan. Dan kami boleh 100% menerima firman Tuhan. Dan kami dapat menumbuhkannya di dalam hati dan kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, kami tahu persekutuan kami dan Engkau tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru untuk kami dapat menghidupi kehidupan kami, menjalani hidup kami, berdiri teguh, tidak gentar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow
Shalom semuanya, saudara-saudariku. Suara saya cukup kedengaran ya? Oke, hari ini kita akan bahas tentang relentless parenting ya. Walaupun judulnya tentang parenting, saya percaya kalau Tuhan itu berbicara itu dari segala dimensi ya. Jadi tadi saya dengar ada saudari yang sakit, ada ibu yang sakit. Saya percaya walaupun hari ini topiknya tentang parenting, tapi ayat yang akan dibagikan itu semuanya bisa menyelesaikan, memulihkan, membangkitkan, memberikan pengharapan untuk setiap pergumulan kita. Nah, saudara-saudariku, mungkin kita agak jarang ya mendengar kata relentless ya. Relentless ini artinya nggak menyerah ya, terus fight ya. Nah, coba kita lihat gambar berikut ya. Kalau kita lihat dalam PowerPoint yang sudah saya berikan, ya ini ada gambar bunga ya. Mungkin boleh di-sharekan PPT-nya, sudah ready kah? Nah, ya, saudariku ya, ini relentless parenting ya, jadi untuk kerjasama dari antara suami istri dan saudari-saudari seiman yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, saudara lihat di sini ada bunga yang tumbuh ya, dan bunga ini mustahil untuk tumbuh karena apa? Tanahnya kering, bukan hanya kering, kerontang, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kita lihat di situ tanahnya retak-retak, berarti tidak ada air, padahal air itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk bertumbuh. Tapi kita bisa lihat satu gambar yang indah di tengah-tengah kekeringan, itu ada bunga, ada tanaman yang tumbuh sampai akhirnya menghasilkan bunga. Jadi relentless ini adalah is the act of not giving up, tidak pernah menyerah, and trying harder ya, dan mencoba lebih keras lagi, lebih lagi, despite failure or the possibility of failure in pursuing a course of action. Kita punya target, kita punya tujuan, kita punya objektif ya. Jadi misalnya kalau parenting tentunya tentang anak ya, kita punya pergumulan tentang anak. Despite failure, walaupun sepertinya kita lihat semuanya kegagalan, walaupun kita lihat sepertinya kemustahilan, tidak pernah bergerak kepada sesuatu perbaikan, tidak ada tanda-tanda pemulihan. Jadi seperti yang kita lihat ini, gambarnya itu seperti kering ya, kering, kerontang, tidak ada potensi untuk bertumbuh. Relentless itu artinya tidak pernah menyerah. Apapun yang akan kita alami, apapun yang akan terjadi. Jadi agak sedikit berbeda dengan persistence. Kalau persistence itu juga terus-menerus ya melakukan sesuatu, tapi biasanya sudah punya pengalaman sebelumnya, seperti olahragawan. Persistence untuk berlatih ya. Karena apa? Karena tahu kalau terus-menerus berlatih, ototnya pasti akan kuat ya, kemudian terus-menerus belajar lagi, dan targetnya tentu kemenangan ya, tentu medali ya. Nah, saudara-saudariku, kalau relentless ini, walaupun kita nggak punya pengalaman sebelumnya ya dalam membesarkan anak, semua orang tidak punya pengalaman sebelumnya. Mungkin kita dengar dari orang lain, tapi seringkali pengalaman yang kita hadapi itu berbeda dengan orang lain. Orang lain tuh belum atau tidak menghadapi apa yang kita alami. Nah, disinilah pentingnya relentless ya. Sekalipun kita nggak tahu bagaimana nanti ujungnya, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita fight terus, kita akan terus-menerus berjuang. Dan bagi wanita, saudara-saudariku, ini adalah sesuatu keunggulan, karena pernah ingat ya, saya pernah sharing di Woman of Love ini, di PD kita ini, tentang Ruth yang dikatakan seorang wanita yang kail ya. Ketika Boaz berkata, Ruth adalah seorang wanita yang kail, padahal kail itu sering dipakai untuk army. Army itu mighty, ya, berkuasa, ya, bisa berpotensi untuk menang dalam berjuang, kuat, dan kaya juga dipakai untuk kaya. Jadi sesuatu yang kalau kaya itu dipakai itu sesuatu yang lebih ya. Tapi ketika Boaz berkata kepada Ruth, seorang yang miskin, seorang yang tidak punya topangan hidup, dia berkata, Ruth, kamu seorang yang kaya. Jadi itu menggambarkan wanita, apapun keadaanmu, apapun keadaan rumah tanggamu hari-hari ini, apapun keadaan anakmu hari-hari ini, destiny kita adalah seorang pejuang ya. Di tempat kita masing-masing katakan amin. Jadi harusnya semua wanita itu tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, tidak pernah stop mencoba lebih keras lagi. Jadi seorang wanita, destininya itu ada relentless ya, terus berjuang. Nah, saudara-saudariku, kita baca ayat yang punya pengharapan ya dalam Lukas 1 dan ayat 17, dan ini sering dibagikan.
ketika orang ingin merindukan pemulihan. Lukas 1 ayat 17, kenapa ada 2 ayat di sini? Karena Lukas 1 ayat 17 itu diambil dari Maleakhi 4 ayat 6 ya. Maka saya baca Maleakhinya dulu, Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ya, jadi ada suatu profesi, ada satu nubuatan bahwa akan terjadi suatu masa ya, suatu waktu bahwa akan terjadi pemulihan dalam keluarga, khususnya dalam parenting, hubungan antara orang tua kepada anak dan anak kepada orang tuanya. Tapi kemudian dalam Lukas 1 ayat 17 ini menggambarkan tentang nubuatan tentang Yohanes Pembaptis ya, ketika dia datang, dia mendolimi Tuhan Yesus dan ada banyak pemulihan. Lukas 1 ayat 17 berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bagian hati bapak berbalik kepada anaknya itu sama ya, tapi kemudian hati anak kepada bapaknya itu hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Nah, kita tahu hari-hari ini masa yang sulit ya, masa yang dalam parenting ini banyak hal yang kita hadapi, kita nggak melihat sebelumnya ya. Seringkali bahkan di kalangan orang-orang yang rasanya nggak mungkin, di tengah keluarga yang harmonis, cinta Tuhan, melayani Tuhan, itu bisa loh saudara-saudariku, ada anak yang rebel, ada anak yang kita nggak bisa mengerti kenapa jadinya seperti ini. Kita merasa sudah melakukan semua metode parenting yang terbaik ketika kita sudah mengenal Tuhan, tapi kok hasilnya jadi begini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa akan terjadi pemulihan ya. Oh, anak yang durhaka sekalipun, anak yang rebel sekalipun, pikirannya itu akan menjadi kembali kepada pikiran orang benar. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Jadi keadaan pemulihan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan itu mau terjadi pemulihan. Itu adalah, kalau kita baca ini berarti ada janji ya. Seberat apapun keadaan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua dan anak hari-hari ini yang saudariku alami, atau mungkin ada orang yang saudari tahu sedang alami, Tuhan punya janji. Ya. Kenapa saya katakan strength, weakness, opportunity, threat? Ya, ini kalau kita bicara ada pemulihan itu strength. Tapi ayat ini juga bicara tentang weakness. Kalau ini bicara tentang opportunity, ayat ini juga bicara tentang threat. Ya, jadi artinya kalau ayat ini digambarkan berarti ada potensi terjadinya rebel, ada potensi terjadinya kedurhakaan, ada potensi terjadinya anak-anak hidup tidak di jalan yang seperti kita harapkan, ya, berada di dalam jalan Tuhan. Jadi kalau hari ini khususnya kepada keluarga-keluarga yang muda ya, yang anak-anaknya masih kecil ya, waspadai ini. Karena ini akan terjadi di akhir zaman ya. Jadi waspadai, jangan kasih celah ya, tutup celah yang sejauh yang saudari-saudariku tahu, jangan sampai nanti kelak ke depan anak-anak kita hatinya berbalik daripada Tuhan. Ya, dikatakan kalau sejak muda kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, apapun yang dia akan alami ini, Barna riset itu melakukan satu riset ya, maupun dia lari kemana-mana ya, dia akan kembali juga. Nah, yang justru berbahaya kalau kita lengah di sini. Kita hanya menyerahkan kepercayaan anak-anak kita hanya kepada guru Sunday School-nya saja. Kita mungkin tidak mau terlalu terlibat di dalamnya. Kita sibuk dengan bisnis kita. Hati-hati saudariku, karena ayat ini bukan hanya mengandung pemulihan atau janji, tapi juga ada ancaman di sini bahwa akan mungkin terjadi, yaitu hati anak-anak tidak ada pada bapaknya. Kalau dia berbalik berarti dia sebelumnya sedang ada dalam posisi yang jauh daripada orang tuanya. Jadi sikapi ini saudariku ya. Jadi bagaimana kalau keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita mengalami keadaan yang nggak enak. Saya rindu untuk menyaksikan ini, membagikan hal ini, men-sharingkan ini, karena kami sebagai parents juga mengalami hal seperti itu. Jadi artinya dalam keluarga yang berusaha kita bina takut akan Tuhan, hidup dalam lingkungan yang takut akan Tuhan, dari kecil dibawa ke gereja ya, itu bisa terjadi hal-hal seperti ini. Jadi saya ngalamin belasan tahun itu harus dalam hidup yang tangisan, air mata ya. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah satu pengalaman hidup, karena anak saya yang pertama ya, itu sempat sampai kalau orang Jepang itu namanya bilang hikikomori ya. Jadi itu shutdown syndrome. Shutdown syndrome itu artinya hampir tidak mau bergaul dengan siapapun, menutup diri ya. Kalau sudah menutup diri,
Susah ya saudariku ya, kita mau lakukan sesuatu, kita mau perbaiki itu susah ya, menutup diri. Tapi hari ini saya bersaksi saudara-saudariku, di dalam Tuhan pengharapan itu sungguh ada. Amin. Makanya saudari yang punya destiny, DNA Kail, DNA seorang warrior, jangan pernah stop untuk berjuang. Nah, bagaimana cara kita berjuang? Ya, yang pertama, relentless loving. Ya, jangan pernah berhenti mencintai. Ya, ada lagu dunia tidak pernah berhenti mencintai. Sama dengan kita, karena sering ada godaan kalau kita menghadapi anak ya, misalnya kalau udah dikasih tahu nggak bisa ngerti juga gitu ya. Kadang-kadang tergoda untuk berhenti mengasihi anak kita. Jadi supaya kita bisa relentless loving, apapun keadaan di hadapan kita bisa tetap mengasihi anak kita, kita harus belajar dari figur yang mencintai kita apa adanya. Mencintai kita sejak kita masih berdosa, yaitu Tuhan kita. Jadi bagaimana cara kita mencintai? Ya kita lihat Tuhan kita. Ya, Yohanes 3:16, dari kita masih berdosa, bahkan dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kita tuh nggak punya dasar sama sekali untuk dikasihi loh saudariku ya. Bahkan mungkin lebih dari keadaan anak keponakan yang hari ini kita lihat ya, begitu memberontak, begitu tidak mengasihi orang tuanya, hidup dalam jalan yang dia tetapkan sendiri. Bahkan kita lebih daripada itu kalau diperbandingkan ketika Allah Bapa itu memberikan Yesus Kristus kepada kita. Nah, good news-nya ya, kalau kita bilang kan, kalau orang nasihatin kita, ya kamu nggak mengerti apa yang saya alami, khususnya kepada orang-orang yang keluarganya fine-fine saja, anaknya fine-fine saja. Good news-nya, God understands our pain. Ya, karena ayat ini, Yesaya 1 ya, ayat 2, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Jadi Tuhan menganggap kita sebagai anak, ya ciptanya sebagai anak, dia membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi kalau kita ngerasakan pain hari-hari ini, kita ngerasakan sedih, kedukaan, tangisan, air mata, Tuhan kita mengerti penderitaan kita. Tuhan kita mengerti apa yang sedang kita alami. Kenapa? Dia alami. Ya. Ciptaannya yang sudah dia ciptakan, sudah dia asuh, sudah dia provide dengan segala sesuatu, memberontak terhadap dia. Dan ini terjadi, kita lihat dalam berbagai cerita di dalam Alkitab, saudara ya. Tapi hati Tuhan itu tetap mengasihi, regardless ya. Apapun kita, dia tetap mengasihi. Ada satu ayat yang saya ingat ya, apakah Efraim itu anak kesayangan bagiku? Ya, saya nggak tampilkan di sini ya, tapi saya sangat terkesan dengan kata-kata itu. Tapi dia sudah memberontak sedemikian rupa, kenapa hatiku selalu tertuju kepada dia? Itulah Tuhan kita, mengasihi kita dengan total. Sehingga ayat 18 itu muncul, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudariku ingat, ketika kita mengasihi, kata yang saya kasih warna merah ini penting, sekalipun. Relentless loving itu based on even if. Sekalipun kamu masih seperti anakku, sekalipun belum ada perubahan, sekalipun kamu tidak mau mendengarkan perkataan papa mama, sekalipun. Nah, mengasihi itu harus seperti itu, saudara. Mengasihi itu nggak boleh if. Ya, kalau kamu patuh sama papa mama, baru papa mama akan lebih sayang lagi sama kamu. Nggak boleh. Relentless loving, seperti kasih Tuhan kita, itu adalah sekalipun. Jadi akhirnya karena kita mengasihi seperti sekalipun, Tuhan janji ya, dosa yang merah seperti kirmizi akan menjadi putih ya, seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan yang akan melakukan pemulihan. Ada janji di sini, saudaraku. Tidak ada yang mustahil, sekalipun merah totally red ya, Tuhan bilang akan bisa menjadi totally white, karena Tuhan itu lebih suka kita hidup daripada kita mati. Tuhan itu lebih suka anak kita pulih daripada anak kita terbuang selama-lamanya. Tuhan itu lebih menginginkan kehidupan dari kematian. Jadi harus ingat itu, saudariku. Jadi kita harus belajar dari kasih Tuhan ya. God's love for His children is unchanging, enduring, unwavering. Jadi itu kita lihat dari Yesaya 54 ya. Jadi artinya there is nothing you can do that would make me stop loving you.
Itulah relentless-nya Tuhan. Tidak ada apa yang kamu lakukan ya, yang bisa membuat aku stop mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setiaku, mersiku, rahmatku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi Tuhan kasih contoh. Beginilah seharusnya mengasihi. Ya, jadi bukan karena anak kita semuanya baik, ya prestasinya baik, ya baru kita menunjukkan kasih kita. Sekalipun semuanya tidak baik, tidak ada yang bisa membuat aku stop loving you. Ya, aku tidak akan pernah berhenti mengasihi engkau, dan kita perlu yang namanya kasihan, itu artinya belas kasihan, compassion yang daripada Tuhan, minta sama Tuhan. Karena kalau kasih manusia itu akan selalu gagal ya saudariku ya. Kasih kita itu kasih kedagingan, tapi kalau kita bersandarkan kepada kasih agape, maka kita akan bisa bergerak. Dan cara mengasihi apa? Kasih. Ya, kasih itu sederhana, kasih. Beri ya. Jadi kasih itu artinya memberi sesuatu kepada orang yang kita kasih. Mengasihi dan kasih Tuhan ya, saudari bisa lihat ya nanti di rumah, atau sekarang saudari bisa buka tablet saudari Alkitab saudara-saudariku semua tentang kasih. Kasih itu selalu tentang memberi ya saudariku ya. Kasih itu sabar, 1 Korintus pasal 13 ya. Kasih itu murah hati, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan salah. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya, mengharapkan, sabar, menanggung segala sesuatu. Itu kasih selalu bicara memberi. Jadi tindakan dari kita memberi. Jadi artinya kalau saya mau relentless loving seperti Tuhanku, maka yang berubah itu pertama bukan anak kita. Saya yang harus berubah pertama. Saya yang harus berubah terlebih dahulu. Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih murah hati. Kalau tadinya mungkin ada bersyarat kita mengasihi anak kita, saya nggak mau mencari keuntungan diriku sendiri. Ya, saudara. Saya tidak pemarah. Berarti ketika tindakannya itu memancing marah, saya yang harus berubah. Jadi yang seringkali gagal itu adalah ketika kita menuntut anak kita berubah. Yang harus pertama berubah itu kita. Ya saudariku, saya tadi udah pernah saksikan ya, anak saya lahirnya sampai masa dia sebelum SMA itu, anaknya itu ceria ya. Kemudian bukan introvert, dia ekstrovert. Saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin waktu itu juga saya sibuk ya saudariku ya. Apa yang terjadi pada masa-masa mungkin dia sekolah itu mungkin memukul hatinya, ya mencederai hatinya, sehingga mulai terjadi perubahan dari ekstrovert menjadi introvert ya saudariku ya. Dan tidak menceritakan apa yang dialami, sehingga saya sudah teramat sangat percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, di dalam Tuhan tidak mungkin terjadi sesuatu yang salah. Saya sudah menyerahkan anak saya ini kepada Tuhan. Ternyata terjadi saudariku ya. Jadi dia mulai menutup diri ya. Jadi ketika waktu itu sempat SMA saja dia itu sekolah tuh sampai itu kayaknya berat sekali untuk langkah dia pergi ke sekolah. Seharusnya itu udah tanda tanya buat saya. Kalau dia berat sekali untuk pergi ke sekolah, pasti ada sesuatu terjadi dalam hidup dia. Tapi yang kecenderungan kita nyalahin anak, gitu ya. Kita marahin anak. Kita nggak mau mencari tahu apa yang terjadi dengan lemah lembut, cerita tanpa ngejudge. Ya, apapun yang dia ceritakan jangan dijudge. Kita berusaha mengerti dari cara dia berpikir. Nah, itulah kesalahan saya, ya, saudariku. Jadi ketika anak saya masuk kuliah itu makin berat, ya karena dia masuk di dalam sekolah yang dulu saya masuki, yaitu sekolahnya berat. Akhirnya sampai satu titik dia tuh sulit sekali bergaul dengan orang lain. Ya cenderung hikikomori. Jadi hikikomori itu sampai gini, kalau dia beli sesuatu, ya zaman sekarang kan bisa pakai driver ya, kurir, kirim ke rumah, itu saking malesnya keluar itu saudariku, itu sampah-sampah itu sampai penuh di kamarnya. Saya nggak pernah bisa membayangkan saya mengalami seperti itu loh saudariku. Tapi anak saya alami. Dan ada kecenderungan itu nanti kita ngeliat orang lain. Kok orang lain anaknya nggak seperti saya. Jadi artinya bukannya kita berubah, kita ngeblame gitu ya. Banyak hal yang kita blame, nanti kita ngeblame suami kita ngeblame orang lain. Bukannya terjadi pemulihan, malah makin parah. Saya bilang sama Tuhan, ubahkan aku lebih dulu. Jadi pertama saya bertobat dulu. Pasti saya punya kontribusi untuk itu, saudariku ya. Karena seorang anak itu lahir itu kan seperti kertas putih kan. Ada banyak yang dicoret di situ, akan menjadi gambar seperti apa. Ya saudari ya. Bisa kita, bisa lingkungan sekitar.
Nah, tapi begitu saya tahu, saya langsung saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun, saya minta Tuhan. Dan saya percaya kalau saya sudah minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Jadi saudari jangan mau ditarik ke belakang terus ya. Kalau sudah mengampuni, Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Kalau manusia mengampuni dan tidak melupakan, ya kita masih ingat-ingat ya, kesalahan orang itu apa. Kalau manusia begitu, mengampuni ya, melupakan enggak. Kalau Tuhan begitu mengampuni, di-erase semua dari memori Tuhan. Tidak ada, sudah putih. Yang tadinya merah, sudah putih. Jadi begitu saya percaya Tuhan sudah mengampuni saya mulai bergerak. Ya. Jadi kalau anak saya ngomong sesuatu, enggak langsung saya nasihat-nasihat, saudara. Saya mulai belajar sabar, mendengarkan. Suatu ketika anak saya bilang, Mama, aku mau ke psikiater. Waduh, saya kayak tertampar-tampar, saudariku. Pada masa itu belum lazim orang ke psikiater, apalagi anak Tuhan. Langsung saya ngomongnya gini, wah ini gaya orang tua yang belum belajar berubah. Apa nggak cukup, nak, papa mama? Karena saya pikir firman Tuhan, ya pastilah, saudara, kita percaya firman Tuhan itu lebih berkuasa kan, daripada nasihat-nasihat ilmu-ilmu dari dunia ini. Apa nggak cukup, nak? Langsung anak saya ngomong begini. Itulah nggak enaknya ngomong sama mama. Begitu ngomong sama mama, seperti tidak ada jalan keluar gitu loh. Ketika dia ngomong, saya langsung kasih solusi dari saya begitu. Jadi akhirnya itu kata-kata itu, saudariku ya, itu menikam saya loh. Saya pikir kalau anak saya ini sampai stop bicara sama saya, fatal. Mau dia lakukan apapun, kalau dia masih ngomong sama saya, paling enggak saya masih bisa dealing sama Tuhan. Saya masih bisa doa, saya bisa angkat. Akhirnya begitu saya ngerti itu, saya bilang, oke, nak, cari. Kalau bisa yang anak Tuhan, cari yang anak Tuhan. Saudariku, akhirnya benar loh anak saya itu ambil. Ya dia ke psikiater, tapi saya fight di belakang. Saya doa Tuhan supaya hanya nasihat yang daripada Tuhan. Hanya sesuatu yang berpotensi ada firman Tuhan di dalamnya itu yang keluar dari saya dealing di belakang, saudari. Ya paling saya nggak tahu, saya beberapa sesi dia ikut, dia nggak sampai selesai. Lebih banyak akhirnya dengan kami sebagai orang tua pada saat mulai terjadi pemulihan, akhirnya pulih ini anaknya, singkat cerita ya. Bahkan sampai psikiaternya itu pada saat satu sesi bikin seminar, anak saya itu dipanggil loh, saudariku. Salah satunya menjadi testimoni. Pada saya dalam usia mikir, waduh kayaknya banyakkan peranan saya tuh harusnya orang tua ini. Firman Tuhan dia lebih banyak. Ya enggak apa-apa lah. Wanita itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kita nggak ada tanda jasa, enggak apa-apa. It's okay. Yang penting anaknya sembuh gitu ya. Jadi artinya kita belajar untuk murah hati, saudariku ya. Belajar untuk murah hati. Ya. Saya itu waktu itu saya belajar, nanti saya akan bukan juga tentang murah hati, saya belajar tentang murah hati. Saya ketemu ayat ini, murah hati itu adalah jalan keluar, adalah untuk membuat suatu pintu terbuka. Karena Tuhan berkata, hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu murah hati. Dan firman Tuhan berkata dalam sabda Tuhan, di bukit dia katakan, kepada orang yang murah hati Tuhan berikan kemurahan. Saya butuh kemurahan, saudariku. Saya butuh kemurahan dari orang-orang mungkin sekelilingnya yang akan menyatakan kasih Tuhan. Bukan hanya dari kami sebagai orang tua, saya butuh kemurahan dari berbagai banyak pihak. Jadi sebelum saya terima kemurahan, saya harus murah hati lebih dulu. Ingat, kasih itu murah hati. Murah hati saya pernah saksikan di sini ya, sampai saya menerima asisten rumah tangga yang melamar kerja. Ketika saya sudah terima, ternyata dia tuli. Kan bisa aja saya nggak terima kan, karena saya susah. Saya pulang ngebel sudah 15 menit di depan, dia nggak dengar, pada dia lagi nyiram di halaman. Waduh itu berat, saudariku ya. Tapi saya ingat ayat itu karena saya tahu ini orang di mana-mana nggak diterima. Harus murah hati supaya apa? Supaya Tuhan juga menyatakan kemurahan hati melalui. Dan itu saya alami. Ada banyak orang melalui teman hostnya ya, teman gerejanya. Mungkin saya nggak bisa lakukan sesuatu buat dia karena dia nggak ada di dekat saya, tapi ada orang-orang yang bermurah hati. Jadi artinya apa, saudariku? Kita dulu yang berubah. Ya. Nah, dalam waktu kita fight, ini satu yang penting, saudariku. Ketika kita berubah, ketika kita fokus kepada anak kita ini, mungkin satu anak kita dalam keluarga ini ya, lagi punya masalah. Love itu bukan hanya untuk dia. Don't forget to love the rest of the family. Ini yang sering terjadi, saudariku. Kita terlalu fokus kepada anak kita, katakanlah si A, pada kita punya anak, B kita ada punya anak, C kita punya suami. Kita terlalu fokus kepada A, kita berusaha mengasihi dia totally sampai kita lupa kita masih punya anak kita yang lain. Kita masih punya suami kita yang harus kita lakukan. Kalau kita terlalu total dan kita nggak punya waktu buat yang lain, berarti kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kepada prodigal son, seorang yang sedang rebel, seorang yang sedang lari di jalan yang lain, ketika kita juga tetap perhatikan orang-orang lain dalam rumah tangga kita, itu artinya kita bilang gini, God, ini bagianmu untuk bekerja. Ketika aku nggak bisa lakukan bagi dia, Tuhan, aku juga bagi waktu buat anakku yang lain, keluargaku yang lain. Tuhan,
engkau bekerja. Saya ingat ketika anak saya bermasalah hampir di drop out loh saudariku ya. Nah dikirim suratnya itu ke rumah, karena alamat rumah kami ini semuanya masih alamat rumah mertua. Ya walaupun kami nggak tinggal sama ya, jadi males buka. Kan sekarang juga udah IKTP gitu, jadi nggak dirubah. Wah suratnya itu datang ke rumah mertua saya. Dan tak kenapa mertua saya itu suka buka almarhum mertua saya ya, karena tidak ada rahasia di antara kita ya. Dibuka tuh walaupun bukan ditujukan buat mertua saya, begitu dibuka hampir pingsan. Cucunya nyaris drop out, langsung mertua saya marah. Dan saya ngerti kenapa dia marah, karena saya kan ada banyak pelayanan. Hentikan semua pelayananmu. Saya juga tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bukan saya memaksa diri harus pelayanan. Terus terang saya lebih suka ada bersama anak saya. Kalau perlu tuh tinggal di tempat dia, di kosan dia. Cuman saya ngerti ada hal-hal yang masih saya harus lakukan. Jadi artinya saya tetap mengasihi anak saya. Ketika saya melakukan hal yang lain, mungkin saudara sini ada yang bekerja, tetap harus melakukan pekerjaan itu. Artinya ketika saudari melakukan yang lain, saudari sedang berkata, Tuhan, aku serahkan kepadamu. Engkaulah yang bekerja. Yang kedua, saudara, relentless praying. Tadi saya agak lama di sana karena itu penting sekali. Relentless praying. Ya, saudariku, kata relentless yang paling tegas dari Tuhan itu adalah bersyukur dan berdoa. Ya, Lukas 18, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Artinya nggak mungkin kasih solusi yang baik bagi kita. Sudah hakim tak benar lagi ya, dia menjatuhkan putusan tak benar lagi, saudariku. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara lihat ini, berdoanya, relentless-nya itu pangkat 3. Saya sengaja bikin berbeda. Harus, berarti kan relentless. Sudah harus selalu. Bahasa Inggrisnya juga sama. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya never stop. Jadi saudariku, ketika kita punya masalah dengan hubungan, parenting on our knees, bukan dengan kemampuan berpikir kita, kemampuan berkata-kata kita, kemampuan menasehati kita. Relentless praying ini berkata, parenting on our knees. Banyaklah berdoa. Kalau saudari nggak berdoa, maka saudari akan selalu blame yourself, blame your method. Ketika kita menyalah-nyalahkan apakah diri kita, lingkungan kita, orang lain, kita lagi menarik perhatian kita yang harusnya fokus kepada Tuhan, itu kepada diri kita. Ya, self pity, mengasihani diri sendiri, dan juga kemudian merampok iman, pengharapan, sukacita yang harusnya ada ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, pertama harus. Pangkat 3 nih saudara, selalu yang kedua. Yang ketiga, tidak jemu-jemu. Tuhan mau itu kita lakukan. Kenapa? Artinya seorang harus selalu tidak jemu-jemu berdoa, itu percaya ada jalan keluar daripada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Pray relentless ini seperti Yesaya 62 ayat 6 ya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Ya, ini watchman, ya, selalu bicara tentang pendoa, ya. Kalau kita ingat watchman, kita ingat ya penjaga-penjaga menara, ya, mereka punya schedule satu hari itu bisa 3-6 jam sehari berdoa. Ngapain? Tidak boleh berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat 7. Bukan hanya kita yang tinggal tenang, kita harus mengingatkan Tuhan supaya jangan biarkan dia tinggal tenang. Ini hanya sebagai satu lukisan, perumpamaan, karena kita percaya Tuhan juga selalu tidak pernah tertidur, matanya tidak pernah terlelap. Tapi kita juga harus aktif, seperti mengingatkan Tuhan, seperti membuat dia tidak tinggal tenang, seperti wanita yang datang kepada hakim yang lalim, membuat hakim yang lalim itu tidak tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Terus doa. Pray relentlessly, ya, seperti ketika kita tahu ketika Abraham berdoa ya untuk Lot, dia bilang bagaimana kalau ada di sana sekian Tuhan, 50, 40, turun terus kan saudara. Itu sedang bicara apa? Berdoa, bersyafaat relentlessly. Tapi dia berhenti ketika sampai 10. Kalau pre-relentless, kalau perlu hanya tinggal 1 ya saudariku ya. Terus pokoknya Tuhan, aku mau ada pemulihan. Belum terjadi, ngotot lagi, doa lagi sepanjang kali. Ingat terus. Dalam ketika saudari bekerja, tiba-tiba teringat doa nggak kan mesti berjam-jam saudariku. Tapi doa itu artinya kita fokus. Kita tahu apa yang sedang kita doakan. Saya sedang jalan pagi juga saudariku ya. Saya doa buat anak saya. Saya doa. Nah, tadi yang saya bagikan, ketika saya terlalu fokus sama anak saya, itu ternyata terjadi celah ya. Saya agak lupa bagikan ini ya.
Saya bilang sama adiknya, Mama sekarang lagi fokus ya untuk kakak, untuk Cece. Dan terjadilah apa saudariku, dia nggak berani ngomong karena dia tahu bahwa mamahnya lagi fokus, kakak lagi ngalami masalah, akibatnya dia juga ngalami masalah. Jadi doa itu bukan hanya untuk orang yang sedang bermasalah, juga pray relentlessly untuk semuanya yang ada di sekeliling kita. Nah, karena pray ini bicara relentlessly, harus sekalipun kita nggak punya masalah, pray relentlessly. Jangan sampai malas datang persekutuan doa. Kalau ada doa tengah minggu, kebaktian tengah minggu, saudari-saudari, Tuhan bilang apa tadi? Tuhan bilang tadi harus selalu tidak jemu-jemu. Jadi kalau saudari lagi tidak punya masalah, doakan orang lain. Doakan orang sedang bermasalah. Saya kalau lagi dengar, karena saya pernah mengalami masalah yang cukup berat, saudariku ya. Kalau saya dengar, apakah ada saudari atau orang lain yang dekat dengan saya, anaknya lagi masalah, saya pasti doain. Saya tanya namanya, saya pasti doain. Kenapa? Saya mau juga pray relentlessly. Ya. Saya mau harus selalu tidak jemu berdoa. Ya, saudari-saudariku ya. Dan kemudian ketika kita berdoa, renew your mercy every day. Karena apa, saudariku? Karena kita bisa berhenti berdoa ketika kita nggak ngelihat terjadi perubahan. Ratapan 3 ayat 22 berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia atau mercy-nya Tuhan, tak habis-habisnya rahmanya. Kita konsumsi setiap hari juga nggak pernah habis. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Mungkin hari sebelumnya terjadi masalah, terjadi ribut besar, ya, terjadi kemudian tidur tidak ada penyelesaian. Begitu hari baru, semua menjadi start new, kasih setia yang baru, ampuni, selalu berikan ampuni. Mercy itu kan bicara kita tidak menerima sesuatu yang harusnya kita terima, itu kan mercy. Dan harusnya dihukum, tapi tidak dihukum. Demikian juga ke anak kita ya. Belajarlah menjadi orang tua dan sahabat orang yang paling dekat dengan dia, ya saudari. Kalau masih dia berbuat salah, mercy kita tuh artinya kita percaya bahwa dia pasti akan berubah. Maka aku akan mengasihi dia dengan kasih setia yang baru. Dia nggak akan terus-menerus seperti ini. Jadi dibaharui terus. Kenapa, saudariku? Kalau kita menyimpan kesalahan, saudari berdoa, maka doa kita tidak pernah akan diterima oleh Tuhan. Kalau tidak diterima, berarti tidak pernah akan dijawab. Syarat doa dijawab adalah melepaskan pengampunan. Nggak bisa tuh kita kesel sama orang lain, terus kita berapi-api berdoa sampai tangannya getar-getar. Nggak laku, saudariku. Syarat untuk doa didengar Tuhan adalah tidak ada yang kotor di dalam hati kita. Apakah mungkin bukan kita yang salah, anak kita atau orang lain yang salah, lepaskan pengampunan supaya apa? Tidak ada yang menghalangi doa itu naik kepada Tuhan, dan Tuhan dengan penuh kuasa dan dengan kasih menjawabnya. Yang ketiga, recharge your battery, your spiritual battery. Kenapa, saudariku? Namanya baterai ya. Terus dipakai, apalagi kalau kita ke tempat yang jaringan wifi-nya lemot nih, saudariku. Kan kesodotnya itu kenceng ya. Ya kan? Kita pikir ada something wrong. No, karena kesedotnya itu kencang. Jadi akhirnya apa? Yang harusnya mungkin 10 jam baru dry, baru habis, baru drain ya saudariku, itu ternyata 5 jam aja udah habis. Jadi kita tuh perlu recharge terus ya. Kita harus ingat ya, bahwa Tuhan tuh mengasihi anak kita lebih daripada kita. Jadi kita kan harus depend on God ya saudariku ya. Jadi, tapi karena kita ngelihat terus tidak ada jadi perubahan, maka itu membuat kita bisa lemah, capek, dan akhirnya apa? Capek jadi quit. Fatigue makes quitters of us all. Ya, kebanyakan orang itu quit. Kenapa? Capek. Sudahlah. Ya, ada jemaat saya begitu ya dulu ya. Anakku masih ada 2, anggap aja 1 hilang. Itu artinya apa? Itu berarti bukan relentless parent. Ya, karena apa? Menyerah. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, kita harus lean on. Dan ada ini yang penting, saudara, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara di sekeliling, topanglah saudara-saudari kita yang sedang punya masalah. Ikut aktif seperti tadi, relentless praying, ikut aktif mendoakan, ikut aktif mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, tidak untuk diomongin ke orang lain, tapi untuk didoakan, untuk merasakan bebannya. Ya, jadi apa? Unity. Kita perlu ke-unityan, karena Tuhan bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama mereka. Ya, bisa membuka segala berkat-berkat yang bisa dicurahkan daripada surga. Sebab itu butuh topangan. Makanya saya teramat sangat percaya loh, saudariku. Kan kadang-kadang banyak orang nggak mau, kan kalau di City of Love ada COF ya. Kalau tempat saya bilangnya Connect Care Group. Banyak orang malas loh datang. Karena saya nggak punya masalah. Saya nggak perlu.
Justru kehadiran kita itu untuk nolong orang lain. Kalau kita pun sekarang semuanya oke-oke saja. Dan saya percaya di komunitas yang kecil, ini kalau saling menanggung beban, dan Tuhan hadir di situ, berdoa. Itu kalau menurut saya, saudariku, ya kuasanya tuh besar. Lebih daripada mungkin pengkhotbah yang luar biasa, urapannya. Kemudian ketika dia altar call, kita kemudian maju ke depan. Kalau menurut saya, orang-orang biasa berkumpul bersama-sama, tapi ngerti bener. Ngerasakan beban kita yang kita bagikan, mungkin kita sharing apa yang menjadi pokok doa kita. Tadi kan dibilang sini, ayo ada yang punya pokok doa, ayo bagikan. Tapi kalau saudara sempat mencurahkan isi hati, orang lain jadi ngerti apa yang jadi beban kita, dibanding orang lain yang nggak ngerti apa-apa. Tuhan tetap berkuasa, tapi teramat sangat saya percaya orang yang ada di lingkungan ring 1, ring 2 kita nih saudariku, ngerti beban kita, doain kita, ini luar biasa. Dan Tuhan bilang, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi apa? Kita di-recharge lagi. Dan saya selalu pakai, saudariku ya, apapun di sekeliling saya, mau itu kesaksian orang lain, itu untuk nge-recharge saya. Suatu ketika dalam keadaan yang saya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, suami saya itu cuma seperti ngobrol ngalor ngidul. Waktu itu saya merasa anak saya kan hikikomori ya, shutdown. Nah, kami pernah datang ke tempat kosnya, kami datang pagi, sampai kami pulang, dia nggak bukain pintu buat kami. Itu masa paling desperate-nya dia, saudari. Dan saya juga takut berbuat sesuatu kan, takutnya nanti mendorong melakukan tindakan yang ekstrim gitu loh. Jadi benar-benar lean on God, benar-benar mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba suami saya cerita nih, dia punya rekan kerja, anaknya sudah tamat S1, tiba-tiba nggak tahu terjadi apa, hikikomori, nutup diri, udah gede loh, saudara, udah lulus ya, nutup diri, nggak mau ketemu sama siapa-siapa sampai bertahun-tahun. Tapi kemudian nggak tahu terjadi apa, memang nggak dijelaskan karena detail, karena ini obrolan di tengah-tengah rekan kerja. Tiba-tiba anaknya itu keluar gitu ya. Kemudian mulai keluar lagi, bahkan mulai bergaul lagi, mulai datang ke gereja lagi, bahkan ingin kuliah lagi S2. Ketika saya dengar itu, saudara, itu kan cerita orang lain kan. Tapi itu seperti mikul beban saya gitu loh. Berarti saya juga punya harapan, anakku belum separah itu. Anaknya bisa sembuh. Aku mengandalkan Tuhanku, berarti aku punya pengharapan. Dan kemudian apa? Kalau kita rajin baca firman, Tuhan pasti, karena Tuhan ingin kehidupan, Tuhan pasti akan bicara bagi kita. Tiba-tiba saya teringat, ya, Raja Nebukadnezar kan pernah gila, saudariku, sampai makan rumput, ingat nggak? Sampai makan rumput loh. Tapi bertahun-tahun kemudian Tuhan masih bisa memulihkan dia. Waktu itu dia kena sombong. Jadi saya tuh dealingnya sama Tuhan tuh, saya ingatkan Tuhan seperti tadi ya. Saya ingatkan Tuhan. Tuhan Raja Nebukadnezar saja bisa. Itu sahabat suami saya bisa. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Fight terus, saudara. Look to a brighter future. Terus saya bilang, Tuhan ini anak pertama. Tuhan berikan dia berkat. Tuhan janji berkat double portion. Untuk apa? Untuk jadi berkat buat dia. Jadi saya tuh ngingatin Tuhan tuh kayak gitu, saudariku. Dia punya double portion supaya apa? Supaya Tuhan dia itu jadi berkat buat adik-adiknya. Enggak mungkin Tuhan biarkan dia. Waduh, fight terus. Seperti orang yang nopang, orang lumpuh itu loh, saudariku ya. Dia butuh pertolongan. Dia nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Dia butuh kita. Dia butuh teman-teman kof kita. Ya, anak-anak kita ini. Saudariku, terjadi, saudari. Hari ini kalau saudari lihat saya ada ini, saya lagi nggak di Jakarta. Saya sekarang lagi ada di Singapura nih, saudari. Anak saya lulus dengan susah payah, bekerja juga sulit tuh terima pekerjaan, tapi keterima. Tapi sekarang dia direkrut dari perusahaan di Singapura. Semua orang bilang, gimana caranya? Kalau mereka tahu belasan tahun saya nangis, saudari. Belasan tahun fight. Belasan tahun ada di tanah yang retak-retak tadi. Tapi seperti tanah yang retak tadi, saudariku, ada bunga yang tumbuh di atas. Dan saya nggak bilang perjuangan saya sudah selesai, karena kita nggak tahu apa yang tadi di hadapan. Tapi kita harus lihat, look to a brighter future. Tuhan janji masa depan yang penuh harapan. Saya bilang begini kepada saudara, prodigal son, ya, anak yang sedang mengalami masa seperti itu hanya suatu musim yang harus dialami dalam hidupnya. Saudari ingat, kita punya musim-musim dalam hidup kita. Masa anak muda itu senang sekali musik yang rap, tak-tuk, seneng kan? Coba nanti tua, pasti udah nggak suka musik seperti itu. Kenapa? Jantungnya udah nggak kuat. Senang musik ballad, ya, musik worship yang slow. Kenapa? Semua orang itu punya season. Dan Tuhan bilang kalau dari kecil dia sudah dididik dalam Tuhan, dia pasti akan kembali. Ada ayat dalam Amsal. Ya, saudariku. Jadi kita punya pengalaman seperti itu. Look to a brighter future. This is just a season yang harus dihadapi dalam hidupku. Dan sekarang saya alami, saudara. Jadi sekarang saya bilang sama anak saya,
kamu akan ngalami mungkin hal-hal yang kamu nggak akan pernah alami. Tapi ingat, dalam hidupmu yang udah kacau balau, yang retak-retak itu, Tuhan masih bisa melakukan sesuatu kehidupan. Jadi hari ini saya bicara kepada saudariku, semuanya mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami masalah. Ingatlah, kita punya brighter future. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau selalu baik. Engkau menginginkan kehidupan dan bukanlah kematian. Sebab itu kami mau selalu Tuhan terus bergerak seperti wanita yang datang kepada hakim yang lalim, tidak pernah berhenti walaupun kami nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi yang jelas kami tahu ada janji-janji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melebihi apapun. Dan kami tidak akan berhenti berjuang selama nafas masih ada di dalam hidup kami, dalam tubuh kami, selama jantung kami masih berdetak, kami akan terus mengasihi, kami akan terus berdoa, kami akan terus ada dalam komunitas untuk saling bahu-membahu, saling memikul beban, dan saling mengingatkan bahwa Tuhan masih mampu memberikan jalan keluar. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Julita Manik buat firman-Nya yang sangat memberkati setiap kita. Saya percaya Ibu Julita dan keluarga akan terus diberkati Tuhan, akan terus dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, ada sedikit pengumuman. Ibadah tengah minggu tanggal 17 Agustus 2022 besok akan diliburkan. Lalu pengumuman selanjutnya Sunday Service 21 Agustus 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan yang akan dilaksanakan di gereja kita City of Love Church dan juga live streaming di YouTube channel City of Love Church. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang ingin datang hadir ke ibadah onsite, Bapak Ibu Saudara sekarang tidak perlu lagi untuk mendaftar. Lalu selanjutnya minggu depan ibadah Woman of Love tanggal 23 Agustus 2022 akan dilayani oleh Evangelis Ruth Julia via Zoom pukul 11 pagi. Baik, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala kita. Kami menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Julita Manik, buat waktu dan juga buat pelayanan dan yang terutama buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus menyertai Ibu Julita bersama Pak Binsar dan anak-anak. Saya percaya apa yang dialami akan jadi berkat buat kita semua dan juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Itu satu mujizat, satu contoh buat kita bahwa kita pasti akan ditolong Tuhan, khususnya dalam hubungan dengan anak-anak kita. Nah, para wanita Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Nah, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat,
kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai, bahkan selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan juga semua yang mengikuti ibadah Woman of Love, yang percaya, yang diberkati, dan yang terutama yang dikasih Tuhan, katakan, amin. Tuhan menyertai Ibu Julita dan juga semua Woman of Love. Tuhan menyertai dan berkati selalu.